Pemirsa, Polda Jawa Timur mengungkap bisnis prostitusi online anak di bawah umur di Mojokerto. Bisnis ini melibatkan hingga 36 anak sebagai pekerja seks komersial. Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Jatim menggerebek rumah sewa di Mojokerto, Jawa Timur. Rumah ini diyakini menjadi lokasi praktik prostitusi anak di bawah umur. Polisi mendapati sejumlah anak yang diduga dijadikan pekerja seks komersial oleh pemilik rumah sewa berinisial OS. Modusnya berpura-pura menawarkan rumah sewa di internet. Selain memperkerjakan anak sebagai pekerja seks, OS juga memperkerjakan anak sebagai reseller yang bertugas mencari pelanggan. Itu murni hanya beroperasi di Mojokerto? Di Mojokerto sementara ini. Karena si OS ini kan punya kos-kosan tuh di Mojokertonya itu. Berarti sendiri. Itu punya dia sendiri? Iya. Selanjutnya kota kabupaten. Keranggan itu masuk kota ya. Dan itu kan ada tiket-tiketnya dari jam sekian sampai jam sekian. Itu perempuannya juga nungguin ya selama jam itu? Setelah dia ngekos, kan prosesnya itu di-invite dulu di Facebook ya, Messenger. Terus dari Messenger itu kalau memang tertarik untuk ditawarkan, ada penawaran di situ. Mau dengan WP-nya atau enggak gitu. Kalau mau dengan WP nanti dikasih nomor telepon untuk ditawarkan itu, ditawarkan WP-nya yang mau seperti apa. Nah, setelah setuju, misalkan mau anak SMP atau SMA, nanti dari resellernya inilah yang kontak ke OS itu. Jadi OS yang memutuskan siapa yang akan menjadi temannya kliennya itu. OS mengaku telah 2 tahun menjalankan bisnis ini. Kadang mereka datang sendiri ke tempat saya menawarkan ini, tapi memang sebetulnya sudah jadi WP. Seperti ada yang mencari, Mas? Tidak ada yang baru? Tidak ada. Mas, apa mereka spesialis di bawah umur, Mas? Ya, rata-rata sekolah. Sekolah rata-rata mereka ya? Sekolah. Aktif atau gimana sekolahnya? Aktif sekolahnya. SMP. Ya. Mas, sampai dapat berapa dari setiap transaksi itu, Mas? Saya dapat 50 saja. Untuk sewa kamar, misalnya sudah di bawah WP. 50%? Polisi masih mendalami kasus ini dengan melibatkan psikolog anak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui perkembangan mengenai kasus ini, kita akan menyapa rekan kami di Surabaya, ada Henti Kartika di Mapolda Jawa Timur. Henti, mungkin bisa dijelaskan mengenai duduk perkara dari kasus ini sehingga kemudian terbongkar adanya praktik prostitusi online anak di bawah umur. Ya, selamat siang Alfat. Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Jatim telah menangkap seorang tersangka dalam kasus prostitusi online melalui media sosial. Para korbannya adalah 36 anak yang merupakan anak di bawah umur yang masih berstatus sebagai pelajar SMP, SMA, dan atau SMK. Para korban ini kemudian dijual dengan harga Rp250 sampai Rp600.000. Dan kemudian para tersangka membaginya menjadi 2, yaitu 50%. Bagaimana sebetulnya kasus prostitusi online ini bisa diungkap oleh Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Jatim karena tersangka juga melibatkan atau mempekerjakan 6 anak lainnya yang kemudian disebut sebagai reseller. Saya sudah bersama dengan Wadir Reskrimsus Polda Jatim, AKBP Zulfan Effendi. Selamat siang, Pak Zulham. Selamat siang, Mbak. Pak Zulham, ini praktek prostitusi online yang dilakukan oleh tersangka dengan para reseller menggunakan kode-kode tertentu. Barangkali bisa dijelaskan, Pak Zulham, bagaimana kode-kode itu? Ya, baik, sebelum saya jelaskan, mungkin saya bisa menunjukkan terkait dengan apa yang menjadi kode-kode tertentu oleh
pelaku OS. Jadi karena OS ini terobsesi oleh Doraemon, dia menggunakan kode-kode tertentu untuk waktu penempatan kamar kos. Contohnya ini ada tiket Doraemon, itu jam 8 sampai jam 13.00. Nah, kemudian ada juga tiket yang sesuai dengan lamanya waktu. Tiket Giant ini 12 jam, kemudian tiket Dorami itu 10 jam. Jadi kode-kode inilah yang mencurigakan anggota. Kemudian dari hasil rumah kos Nobita, kode yang bersangkutan, kemudian kita berhasil mengungkap jaringan menggunakan kode-kode Nobita atau Doraemon. Pak Zulham, kemudian tersangka ini kan memiliki 6 reseller ya, ada 11 reseller, kemudian yang aktif 6. Bagaimana komunikasi antara tersangka dengan 6 reseller ini? Kan tadi informasinya reseller juga memiliki grup-grup tertentu, Pak. Baik, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota kami, ternyata reseller itu untuk memudahkan kegiatannya, dia membentuk grup untuk memastikan yang ada di grup itu adalah orang yang pernah menghuni kamar kos. Contohnya ada grupnya Bolobita Puji, itu beranggotakan 88 orang. Itu semuanya penyewa kos. Kemudian Tokyo Bolobita itu 153 orang. Kemudian ada juga Bolobita Macha, termasuk untuk rumah bagi staf Doraemon, itu berisi dari 6 orang reseller. Jadi memang reseller ini kelihatannya juga sudah membentuk grup-grup sendiri untuk memudahkan aksinya mereka. Pak Zulham, singkat saja, sebetulnya latar belakang tersangka ini seperti apa? Kok sampai tega mempekerjakan anak di bawah umur, resellernya juga di bawah umur? Jadi latar belakang tersangka ini pernah 3 kali menikah, kemudian dia sudah memiliki 3 orang anak, dia menceraikan istri pertama dan istri keduanya, sekarang dia tinggal dengan istri ketiga. Namun dia sekaligus penjaga kos, jadi dia pulang ke rumah istrinya sekarang hanya sekali dalam seminggu. 6 hari dia berada di kos-kosan untuk melancarkan aksinya. Tidak ada gangguan kejiwaan oleh tersangka? Sejauh ini tidak ada, semuanya berjalan normal dan tersangka mengakui perbuatannya dilakukan dengan sadar. Baik. Terima kasih Pak Zulham Effendi selaku Wadir Reskrimsus Polda Jawa Timur, dan tadi adalah wawancara saya bersama Wadir Reskrimsus Polda Jawa Timur AKBP Sulaw Effendi, dan sampai saat ini polisi masih terus mendalami kasus ini, dan nanti adakah potensi mengembangkan kasus ini, apakah ada potensi korban lebih banyak lagi dan reseller lebih banyak lagi. Demikian Alfat yang dapat kami sampaikan dari Mapolda Jawa Timur. Saya kembali ke Anda di studio. Henti Kartika mengabarkan langsung dari Mapolda Jawa Timur.